Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jokowi enggan tunjukkan ijazah ke publik usai diperiksa Bareskrim. Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa selain memberikan keterangan, ia juga mengambil kembali ijazah asli miliknya yang sebelumnya telah diserahkan oleh adik iparnya, Wahyudi Andrianto, ke Bareskrim Polri pada Jumat, 9 Mei 2025. Pagi ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat. Sekaligus saya mengambil kembali ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Bareskrim, lanjut Jokowi. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim. Selama pemeriksaan, Jokowi menyatakan dirinya mendapat 22 pertanyaan dari penyidik Bareskrim. Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup keaslian ijazah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Ia juga ditanyai mengenai keaslian skripsinya serta aktivitasnya semasa menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, UGM. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ketika diminta oleh wartawan untuk memperlihatkan ijazah tersebut, Jokowi menolak. Ia menegaskan bahwa dokumen itu baru akan ditunjukkan jika diminta dalam proses pengadilan. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Lebih jauh, Jokowi mengaku merasa kecewa dengan munculnya tuduhan pemalsuan ijazah yang diarahkan kepadanya. Ia mengatakan awalnya enggan membawa perkara ini ke jalur hukum. Namun karena tudingan tersebut dinilainya sudah melewati batas, akhirnya ia memutuskan untuk menempuh langkah hukum. Sebenarnya saya merasa sedih jika kasus ijazah ini harus terus berlanjut hingga ke pengadilan, ungkapnya. Saya kasihan juga. Tapi karena sudah terlalu keterlaluan, maka kita ikuti saja proses hukum yang berlaku, tutupnya. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja.